Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini adalah video bagian atau part yang kedua. Setelah di part yang pertama kita sudah membahas terkait tentang kondisi geologi Indonesia bagian barat. Kali ini mungkin akan lebih kompleks karena kita akan membahas tentang kondisi geologi Indonesia bagian timur. Bukan berarti di Indonesia bagian barat itu tidak kompleks, ya memang sudah kompleks, cuman lebih apa ya, lebih bisa untuk diprediksi atau bisa ditentukan source ataupun kejadian-kejadian bencananya dibandingkan di Indonesia Timur, karena Indonesia Timur secara tektonik sangat aktif, sangat kompleks, sangat apa ya, sangat debatable juga untuk bagaimana keterbentukan di bagian Indonesia bagian timur ini, sehingga mengindikasikan bahwa ketika membahas tentang kondisi geologi Indonesia bagian timur ini akan lebih panjang dibandingkan di bagian barat. Oke, jadi kita akan mulai di salah satu pulau yang cukup unik. Kenapa saya bilang unik? Karena pulau ini apa ya, terdiri dari berbagai macam fragmen atau kepingan-kepingan atau puzzle-puzzle dari beberapa lempeng yang membentuk dari Pulau Sulawesi ini. Jadi secara lebih apa ya, secara singkat, Pulau Sulawesi ini sendiri terbagi menjadi 4 bagian, di mana ada yang kita sebut sebagai bagian barat atau Mandala Barat. Ini merupakan jalur magmatik di Cenozoik atau tipikal vulkanik berumur Cenozoik dan Plutonic rock yang merupakan bagian dari ujung timur dari paparan Sunda. Jadi ada indikasi dan beberapa bukti bahwa yang meyakinkan bahwa bagian barat dari Pulau Sulawesi ini adalah bagian dari Sundaland yang bagian paling timur yang terpisahkan dari Kalimantan akibat dari rifting yang ada di Selat Makassar di umur Miosen. Kemudian ada di bagian tengah ini ada kita kenal sebagai sabuk metamorfik di Sulawesi Tengah. Ini terdiri dari batuan metamorf yang ditumpangi oleh batuan bancuh sebagai bagian dari blok Australia yang terdorong akibat dari pergerakan sesar yang ada di sekitar Laut Banda dan di bagian di Banggai Sula mikrokontinen ini. Jadi ada komponen dari bagian dari Australia ini yang bergerak ke arah barat akibat dari dorongan sesar-sesar aktif yang ada di bagian timur. Kemudian ada yang di bagian timur, ini kita dapatkan jenisnya adalah sabuk oviolit di Sulawesi bagian timur. Ini yang berwarna hijau dan abu-abu. Ini merupakan batuan atau seri oviolit yang merupakan segmen dari kerak samudra yang berimbrikasi dan batuan sedimen berumur Trias sampai Miosen. Artinya nih dulunya adalah bagian dari kerak samudra yang ternaikkan ke permukaan bukan karena subduksi tapi lebih ke arah implikasi dari dorongan yang terus bertumpuk sehingga menyebabkan bagian dari selat atau samudra tersebut itu terangkat ke permukaan. Karena tidak mungkin seri oviolit ini nggak mungkin ada di darat karena ini adalah produk khas dari kerak samudra yang hanya mungkin terjadi ketika ada suatu event tektonik yang terjadi di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir ada Banggai Sula mikrokontinen. Jadi ini adalah kepulauan paling timur yang ada di Sulawesi yang merupakan pecahan dari benua yang berpindah ke arah barat karena akibat dari Straxy Fault di New Guinea, atau mirip-mirip seperti bagaimana ada metamorfik yang masuk ke bagian Sulawesi bagian timur ini. Kemudian kalau kita lihat di sini
Ini saya dapatkan dari Pusgen, buku Pusgen tahun 2017. Ini buku ini terbit sebelum sebelum kejadian gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah atau di Palu dan Donggala. Ini kita bisa lihat sendiri bahwa terdapat beberapa sesar yang ada di Sulawesi. Di sini ada sesar Palu Koro, dan sesar Palu Koro adalah sesar dengan slip rate atau pergerakan yang paling cepat di Indonesia. Rentangnya itu dari berbagai segmen itu di kisaran 29 sampai 45 mm per tahun, atau 2,9 atau 3 cm sampai 4,5 cm per tahun. Dan ini paling cepat dibandingkan di sesar Sumatera yang sebelumnya, kecepatannya hanya sampai 25 mm atau 2,5 cm per tahun. Bisa dibayangkan kalau seandainya sesar tersebut bisa menghasilkan magnitudo sampai 7,4 kemarin. Kemudian ada juga sesar Matano dengan pergerakan 2,3 sampai 2,8 cm per tahun. Dan dorongan dari sesar Sorong, jangan salah, ini adalah sesar mendatar yang cukup aktif yang ada di bagian timur dari Sulawesi. Ini terus bergerak yang menyebabkan adanya aktivitas kegempaan di bagian timur dari Sulawesi. Dan gak kalah penting, ini ada subduksi di bagian Sulawesi Utara. Kecepatannya ya memang lebih lambat dibandingkan pergerakan Indo-Australia, tapi ini cukup aktif dan salah satu daerah yang paling aktif secara tektonik di Indonesia. Karena ini tidak pernah dalam satu hari itu tidak terjadi gempa di lokasi ini. Di lokasi Melunge, kemudian di daerah Miangas, kemudian juga daerah di Sulawesi bagian utara ini, Sangihe, Talaut, ini sering terjadi gempa bumi. Dan ini adalah beberapa tipikal sesar yang ada di Sulawesi. Ada Palu Koro, ada Matano, kemudian ada Sorowako dengan berbagai segmen dan kedudukan di sini. Kemudian ini juga sama, ini beberapa sesar-sesar yang ada di Sulawesi didasari dari buku Pusgen tahun 2017. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau kalian bisa lihat di sini, tipe-tipe gempa-gempa dangkal ini lebih banyak berasosiasi untuk di Sulawesi, itu akan berasosiasi dengan sesar-sesar yang ada di bagian atau sesar-sesar dangkal yang ada di Sulawesi itu sendiri, serta di bagian dari zona subduksi. Dan jangan salah, ini kan sesarnya menerus nih sampai sini, ada salah satu thrusting juga. Dan ini kenapa banyak sekali nih yang kita kenal sebagai zona subduksi ganda. Yang dulu memang ini adalah subduksi yang terjadi bersamaan dari bagian barat dan bagian timur ini kejadian di sana, tapi sekarang kondisinya bukan lagi sebagai zona double subduction atau subduksi ganda, tapi sekarang ini adalah sesar naik dan sesar normal yang mendasari dari zona subduksi tersebut. Jadi zona subduksinya sudah selesai di sini, terkubur, dan sekarang yang aktifnya itu adalah si sesar-sesar naik dan sesar-sesar normal yang ada di daerah tersebut. Ini kita bisa buktikan dari kejadian-kejadian yang ada di sini. Maka kejadian-kejadian gempanya ini akan berasosiasi dengan kejadian gempa-gempa dangkal itu ya tadi di bagian sesar-sesar naik ini. Jadi sekarang ini dia adalah sesar naik yang di sana juga ada komponen sesar normal dan bukan subduksi di sini, tapi lebih ke sesar yang lebih muda yang teraktivasi pasca selesainya si subduksi ganda tersebut. Oke. Kemudian yang nggak kalah penting, ini kita juga dapatkan di sana bahwa ini adalah peta zonasi bahaya likuifaksi di daerah Palu dan sekitarnya. Ini saya ambil dari PVMBG atau Badan Geologi. Ini adalah lokasi-lokasi yang diambil sampelnya nih. Jadi pergerakan tanah, kemudian dilakukan tes
kekerasan, kemudian juga kelengketan, kemudian juga pore pressure dan lain sebagainya diukur, maka didapatkan dari data-data kejadian juga di sini juga diukur berapa berapa pergerakannya ini tadi berapa senti, sehingga nanti akan dihasilkan beberapa zonasi, di mana zonasi yang berwarna merah ini adalah zonasi potensi sangat tinggi, yang warna kuning ini adalah potensi tinggi, sedangkan yang warna hijau ini adalah potensi sangat rendah sampai rendah. Kenapa kok ini sangat tinggi? Daerah-daerah ini dominannya adalah endapannya tipikal endapan lunak, yaitu sedimen quarter. Lebih tepatnya merupakan endapan dari Sungai Purba di umur quarter yang memiliki muka air tanah sangat dangkal. Bahkan di beberapa lokasi 3-4 meter tuh udah ketemu air. Artinya sedikit saja diguncang dengan dengan komposisi penyusun litologinya adalah sedimen lunak, maka jangan heran kalau terjadi proses likuifaksi yang cukup signifikan di sana. Bahkan ini adalah salah satu likuifaksi dengan pergerakan atau perpindahan terpanjang yang pernah terjadi di bumi ini. Jadi ini sempat diukur perpindahannya itu sampai 4 km. Bayangin, 4 km rumah yang awalnya posisinya di 0 km tuh pindah ke 4 km ke arah barat atau timurnya. Oke, kita sedikit bergeser ke regional untuk Sunda Kecil. Jadi kalau kita bisa lihat Sunda Kecil ini secara tatanan tektonik ini ada beberapa komponen. Ini kan kita bisa lihat dia bukan bukan secara tektonik ini ya udah Sundaland, tapi ini terdiri dari beberapa tiren yang ada di beberapa lokasi yang saling menumpuk di sini. Makanya ada teori yang dikemukakan oleh Awang Satyana menyatakan bahwa Indonesia tuh bukan lagi amalgamasi Sundaland kemudian berpindah jadi cincin, bukan, tapi ini adalah produk dari masing-masing tiren. Jadi tiren atau teras jadi teras-teras tektonik yang saling menempel satu sama lain. Kenapa kok dibilangnya saling menempel? Karena kalau kita lihat di sini, ini komposisinya beda-beda. Bisa dibayangkan gimana ceritanya kalau komposisinya berbeda-beda tapi masih satu produk Sundaland di sana. Nah, diusulkan salah satunya adalah bagaimana kalau seandainya di masa tersier atau pratersier ini adalah komponen-komponen yang terpisah atau teras-teras yang berbeda. Jadi ini penyusunnya di mana, kemudian pada satu lokasi atau pada satu kondisi ini saling mendekat karena efek dari tektonik itu sendiri. Untuk detailnya nanti saya akan bahas lebih detail nanti di perkuliahan berikutnya, entah di perkuliahan geologi bencana ataupun di perkuliahan lain, tapi nanti akan lebih jelas bagaimana teori dari multitiren ini sangat sangat masuk akal, karena penjelasan dari amalgamasi kadang ada beberapa situasi itu tidak masuk ke dalam penjelasan dari efek-efek yang dihasilkan di Indonesia, baik bagian barat maupun bagian timur. Adapun untuk sesar-sesar yang ada di Sunda Kecil itu meliputi Bali, Nusa Tenggara baik barat maupun timur menerus sampai ke arah Laut Banda. Di sana ini ada beberapa segmen sesar. Yang paling ingat itu adalah di bagian sesar Lombok ya, yang ada di Sumba di bagian di bagian utara dari Lombok, yang cukup membuat
adanya gempa bumi yang dihasilkan bukan akibat dari zona subduksi yang ada di selatan, tetapi lebih erat kaitannya dengan thrust fault yang ada di bagian utara. Ini tadi beberapa lokasi, tadi ada Flores ada Flores Backout Thrust. Inilah yang diduga menjadi penyebab salah satunya dari gempa bumi Lombok di tahun 2018. Dan bisa dibayangkan, ini adalah lokasi kejadian atau seismisitas di daerah Sunda Kecil. Kita bisa lihat di lokasi ini zona subduksinya seperti melengkung, tapi jangan bayangkan zona subduksi ini adalah seperti yang ada di bagian Indonesia bagian barat, tetapi lebih erat kaitannya nanti berhubungan dengan bentukan trough atau hasil dari subduksi ataupun bukan subduksi tapi lebih ke tumbukan antar lempeng benua di sini. Jadi kalau kita bisa lihat ini trough yang dihasilkan ini beda dengan yang ada di palung yang ada di bagian selatan Jawa. Karena memang mekanismenya lebih ke akibat dari tumbukan antara lempeng Indo-Australia dengan komponen di bagian barat atau bagian timur dari Nusa Tenggara. Dan ini adalah seismisitas hasil relokasi. Ini didapatkan juga dari buku Pusgen tahun 2017. Ini adalah epicenter gempa hasil relokasi di zona transisi Sunda Banda dan sekitarnya untuk event dengan kedalaman kurang dari 150 km. Oke, ini juga di bagian ini. Seperti yang tadi saya bilang, ini ada bagian dari Tanimbar Trough. Ini erat kaitannya trough ini berbeda mekanismenya dibandingkan dengan mekanisme yang ada di selatan dari Pulau Jawa. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini akan banyak sekali sesar-sesar normal ataupun sesar-sesar mendatar yang menyertai dari si sesar naik ini. Oke, kemudian ini kita coba rekonstruksi di sini. Saya juga dapatkan dari buku Pusgen. Jadi ini ada geometri slab didapatkan dari hipocenter gempa. Nah, ini adalah peta seismisitas. Maka kita akan mendapatkan sebuah dalaman di sekitaran Kepulauan Tanimbar yang cukup dalam. Ini akibat dari pergantian dari kerak samudra yang menyusup ke dalam dan terisi kembali oleh kerak samudra yang baru di sana. Jadi jangan bayangkan kenapa kok ini dalam, tapi secara umur ini muda sebenarnya di daerah Banda dan sekitarnya. Tapi kalau kalian bisa lihat sebenarnya ini efek dari pengelupasan dari beberapa kerak sehingga ini menyusup ke dalam bagian si samudranya. Jadi bagian kerak samudra itu kan berat sebenarnya, dia menyusup ke dalam dan bagian yang yang sudah hilang tersebut masuk ke dalam tuh tergantikan oleh kerak samudra yang baru atau laut Banda saat ini. Oke. Kemudian kita bergeser ke ke utaranya sedikit, yaitu di Kepulauan Maluku. Jadi ada beberapa pulau di sana. Ada Pulau Halmahera yang terletak pada lempeng kawasan tengah dari tumbukan Triple Junction antara lempeng Pasifik, Eurasia dan Australia menurut Hamilton tahun 79. Kemudian juga hadir pada ujung selatan dari lempeng Laut Filipina juga menurut Nichols tahun 90. Daerah selatan zona sesar Sorong membatasi lempeng dari Australia ini. Kemudian daerah barat bertumbukan dengan lempeng Laut Filipina
yang menyebabkan adanya sistem dual atau subduksi ganda pada zona kolisi atau tumbukan laut Molucca. Jadi ini yang sudah saya coba jelaskan tadi di bagian Sulawesi. Kemudian subduksi di Halmahera ini dimulai pada umur Miosen akhir menurut Hall tahun 87. Kemudian pada Miosen akhir juga terjadi pengangkatan pada tepi barat dari pulau dan penurunan pada bagian timur yang membentuk cekungan Halmahera menurut Nichols dan Hall tahun 90. Dan di akhir Miosen juga Halmahera menjadi cekungan belakang busur. Kenapa? Karena cekungan Halmahera ini berada di belakang dari busur vulkanik yang ada di baratnya. Oke, ini adalah kondisi geologi regional Maluku dan hampir sama dengan Pulau Sulawesi. Jadi bagian baratnya ini dominannya lebih ke volcanic arc, sedangkan bagian timurnya ini banyak sekali komponen-komponen dari samudra. Kemudian yang berikutnya ini adalah di bagian Seram dan sekitarnya. Jadi menurut Hengo dan Richard tahun 1989, jadi di cekungan Backyard ini terdapat beberapa endapan vulkanik di mana di bawahnya itu tercampur juga dengan adanya turbidit yang merupakan kekhasan atau endapan khas dari laut dalam. Kemudian di cekungan forearc atau busur depan ini lebih dominan ke endapan vulkanik di mana ada beberapa lempung-lempung yang sifatnya pelagic. Dan terakhir ada accretion wedge di mana di sana terdapat skeletal seperti foraminiferal ooze dan clay. Dan ini adalah tektonik Maluku bagian utara. Dan inilah yang kondisi di di daerah lebih ke arah double subduction. Jadi sekarang ini bukan subduksi lagi sekarang. Ini udah lebih ke arah ke volcanic arc di sana. Tapi di sini masih terbentuk si sesar-sesar naik. Sesar-sesar naik ini terreaktivasi sehingga memungkinkan munculnya gempa-gempa dangkal di sana yang berada atau mendasari dari si double subduction ini. Jadi kalau dibayangkan double subduction itu seperti segitiga yang saling mendorong dari arah timur dan barat. Gitu. Oke, ini adalah seismisitas yang ada di Maluku, bisa dilihat bahwa dominannya akan berada di sesar-sesar naik yang di sekitaran atau di atas dari subduksi ganda. Ini adalah jenis-jenisnya. Jadi simpelnya tuh cara menentukan dia sesar naik, sesar normal ataupun sesar geser. Ini